Firman Tuhan katakan ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dia bertanya-tanya, kenapa saya dibuang? Kenapa saya di dalam tempat ini? Tapi satu hal katakan, supaya engkau tidak mati oleh karena pedang, supaya engkau tidak mati karena kelaparan, dan supaya engkau tidak mati karena penyakit sampar. Dan sama saudara, ketika Tuhan tempatkan saudara di sini, saya mau katakan bahwa saudara sekalian, Tuhan tidak menginginkan bahwa saudara mati oleh karena pedang, oleh karena penyakit sampar, oleh karena kelaparan, oleh karena apa yang telah saudara perbuat. Amin. Amin. Sampai detik hari ini saya boleh ada dan saya boleh melayani sebagai hamba Tuhan karena kemuliaan Tuhan. Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Amin. 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 Kemuliaan bagi Tuhan. Halal darahnya, ya. Catat halal darahnya, halal darahnya, ya. Catat halal darahnya. Pokoknya saya nggak mau balas, saya terlalu pusing. Saya hanya mau memperingatkan kepada Rudy Layar Teknologi, ya. Jika dalam waktu 7 hari mulai sampai saat ini, ya, Anda tidak memberi atau minta maaf, ya, kepada umat Islam, ya, saya menyerukan sekali lagi, jika tidak minta maaf, saya menyerukan, ya, kepada seluruh mujahid yang ada, cari Rudy sampai dapat, ya. Cari Rudy sampai dapat. Kamu saja nantang darah saya halal loh. Kamu saja bilang darah saya halal loh. Betul. Darah saya halal loh. Oh enggak, bukan. Berarti kamu biadab. Ya kan, kamu kan menghalalkan darah saya. Ya, saya mau tanya, kamu menghalalkan darah saya toh? Artinya kamu kan boleh kan kalau ketemu saya dibunuh kan? Iya, boleh. Iya, berarti kan kamu mau bunuh saya kan? Betul. Iya betul, itu hate speech. Harusnya kamu masuk penjara. Udah banyak berubah lah ini. Banyak orang bilang udah Berubah. banyak berubah. Ya nanti kalau saya begitu terus berarti Islam nggak memberi dampak dong sama saya. Iya. Jadi saya juga nggak mau. Ya artinya nanti malah jadi cemooh. Tadi saya punya rencana. Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini deh ya. Bukan saya nggak. Kalau saya dari awal ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya, ya. Sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Ya, kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit, dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si Tan Parangi. Ini manusia jahat, saudara, ya. Jahat, ya. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu, kena ya. Minimal gigi depan 2 lah, lepas ya. Saifuddin. Oke lah ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati, ya. Kita taruh lagi, ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat, ya.
teman-teman sekalian, terlihat dari apa yang dilakukan oleh Agustan adalah suatu kekeliruan di dalam pikirannya. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan akhlaknya sebelum dia pindah keyakinan, itu biasa-biasa aja, baik, dan tidak pernah melakukan tindakan ekstrim seperti yang saat ini dia lakukan, menghina Alkitab, menaruh Alkitab di pantat lalu ditentutin. Dulu waktu dia masih Kristen, dia tidak pernah melakukan itu. Tetapi setelah dia punya keyakinan yang baru, dia malah bertindak tidak pantas dan tidak sewajarnya dia melakukan hal yang demikian, menghina agama sebelumnya. Baik teman-teman, maksud terselubung Agustan tempel Alkitab di pantat terbongkar. Eko Kuntadi belum lama mualaf, sekarang Agustan dinobatkan jadi ustadz. Pegiat media sosial Eko Kuntadi ikut menanggapi sebuah video viral di media sosial yang menampilkan seorang mualaf diduga melecehkan kitab suci umat Kristen. Mualaf tersebut diketahui bernama Agustan. Dalam potongan video yang beredar di media sosial, memperlihatkan Agustan menempelkan Alkitab ke pantatnya. Bahkan ia seperti menantang apakah dengan aksinya tersebut dirinya bakal meninggal dalam waktu sebulan kemudian. Saya eksperimenkan saja ya saudara. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, dalam sebulan saya akan mati? Kita akan mati. Kita tes, kata Agustan. Merespon hal tersebut, Eko Kuntadi menilai aksi Agustan itu membuktikan bahwa dia tak memiliki kekuatan apapun. Meski demikian, menurut Eko, ada maksud terselubung di balik aksi Agustan itu. Dia menantang itu maksudnya ingin mengatakan bahwa Alkitab ini tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi bukan itu sebetulnya yang dimaksud. Kelakuannya justru melecehkan kitab suci karena logika dia gak apa-apa memperlakukan sebuah kitab suci dengan cara kampungan seperti itu. Eko menjelaskan sosok Agustan memang seorang mualaf yang dikabarkan dahulu ia memeluk agama Kristen. Kini berbagai video Agustan banyak beredar di YouTube Mualaf Center. Tapi Agus tergolong mualaf lebay seperti kebanyakan mualaf lebay lainnya. Kerjanya selalu melecehkan agama lamanya, menjelek-jelekan agama lamanya, untuk menyatakan dirinya bahwa ia sekarang lebih beriman kepada agama barunya. Artinya dari sisi fondasi menurut gua, para mualaf lebay yang sering melecehkan agama lamanya ini, sebetulnya ia nggak pernah bisa move on. Move on maksudnya nggak pernah bisa menghilangkan agama lamanya dalam dirinya. Ia akan terus terobsesi seperti Agus terobsesi dengan Alkitab. Kemudian kata Eko, Agustan menjelekkan agama lain dengan tujuan agar ia dianggap lebih Islamik dibanding dengan Islam itu sendiri. Maksudnya belum lama menjadi mualaf karena Agustan dianggap lebih Islami dengan cara menjelek-jelekan agama lain. Agus langsung dinobatkan sebagai ustadz. Sama seperti para mualaf lebay lainnya, tiba-tiba jadi ustadz. Eko pun mengklaim isi khotbah Agustan membahas seputar perbandingan agama yang diyakini sebelumnya dengan saat ini. Isi khotbahnya apalagi kalau bukan membanding-bandingkan Islam sebagai agama barunya dengan agama lamanya, sambil mencaci maki dan melecehkan sama persis seperti kelakuan Agustan, jelas Eko. Mualaf Agustan buat eksperimen Alkitab ditempel di pantat, apakah sebulan akan mati? Abu Janda berang cari duit dari jualan Kristofobia. Pegiat media sosial Permadi Arya atau kerap disapa Abu Janda justru mengkomentari sebuah video viral di media sosial yang menayangkan seorang mualaf diduga melecehkan kitab suci umat Kristen. Potongan video aksi mualaf yang diketahui bernama Agustan itu diunggah oleh Abu Janda melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu 14 Januari 2023. Dalam video itu memperlihatkan Agus menempelkan Alkitab ke pantatnya. Ia juga menantang apakah
dengan aksinya tersebut dirinya bakal meninggal dalam waktu sebulan kemudian. Saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, dalam sebulan saya akan mati? Kita akan mati, kita tes, kata Agustan. Merespon video yang memperhatikan aksi Agustan melakukan aksi tak pantas tersebut, Abu Janda merasa heran terhadap mualaf yang senang menghina agama sebelumnya. Apa itu tujuan mereka pindah agama, cari duit dari jualan kristofobia? Tapi menurut saya ini udah keterlaluan sih, kata Abu Janda. Oke teman-teman, silakan tuliskan tanggapan Anda ya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Apakah Anda melihat sesuatu yang unik ya dari perbedaan antara Agustan ini sebelum menjadi seorang orang yang berkeyakinan keluar dari Kristen ya. Ada suatu sisi gelap yang baru muncul ya. Dulu tidak seperti itu, tapi sekarang kok dia berbeda begitu ya. Nah teman-teman silakan tulis ya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.